Ya, sudah terdengar suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online ya. Sepi di kampus jadi sedih sayanya ya, terutama kampus Darmaga yang begitu luasnya ya. Tadi saya baru dari sana. Sepi ya, jarang ada mahasiswa yang hadir ya. Paling ada yang sedang penelitian ya. Oke, sudah terlihat, Dek, materi ini? Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Nah, tadi kalian sudah praktikum ya terkait Excel lanjutan. Sudah belajar dari mulai pivot, subtotal, advance filter gitu ya, sampai ke validasi data. Oke, saya jelaskan terkait statistika. Nah, statistika ini merupakan cabang gitu ya, atau bagian gitu ya, kalau kita bilangnya part of gitu ya dari suatu matematika, ilmu matematika. Kalau kita bilang statistika berarti itu ilmunya, statistik itu datanya. Ya. Ini penjelasannya bisa kalian cek lagi ya. Intinya dia merupakan suatu ilmu mulai dari pengambilan data, kemudian pemrosesan, penyajian hingga penarikan simpulan, gitu ya, untuk yang statistika. Nah, kenapa sih kita perlu belajar ilmu statistika? Untuk saat ini ilmu ini sangat banyak digunakan. Minimal buat apa? Buat forecasting atau peramalan. Oh, kalian bisa melihat ya untuk pandemi saat ini pemerintah bisa meramalkan, memprediksi gitu ya, kira-kira pandemi akan berakhir bulan apa. Banyak kan kemarin beberapa informasi-informasi terkait hal tersebut. Atau mungkin bisa memprediksi kira-kira cuaca hari ini seperti apa gitu ya. Nah, itu kenapa kita bisa seperti itu? Bukan menggunakan paranormal tapi based on data gitu ya. Nah, ini contohnya pergerakan IHSG, jumlah penduduk satu wilayah gitu ya, tingkat inflasi, biaya promosi bulanan. Gitu. Oke, penerapannya cukup banyak ya, mulai dari ilmu psikologi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat. Contoh paling mudah, kalian bisa menerka sekarang ya, kira-kira orang yang suka jadi presenter gitu ya, atau orang yang suka ngomong di publik, itu kira-kira tipe orangnya kayak gimana? Apakah dia ekstrovert atau introvert kebanyakannya? Ekstrovert, Bu. Extrovert, Bu. Ekstrovert, Kenapa? Bu. Sudah bisa dilihat ya. Kalau introvert itu dia lebih apa ya? Lebih cenderung untuk menghindari keramaian gitu ya. Kebetulan saya buat aplikasi deh, bisa kalian coba ya. Namanya pribadimu.id. Itu karya saya gitu ya, sama psikolog kerjasama. Itu bisa menilai kalian tipenya yang apa. Apakah sanguinis, melankolis gitu ya. Kemudian ada uji lagi menentukan kalian kecerdasan majemuknya dominan apa? Apakah interpersonal, apakah intrapersonal, apakah linguistik. Misalkan kalian masuk ke jurusan manajemen agribisnis. Ternyata kalian tuh hobinya atau punya kecerdasannya sebenarnya lebih ke arah apa misalnya spasial gitu ya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi di bidang manajemennya gitu. Jadi saling melengkapi ya. Oke. Nah, ini penggunaan statistikanya ya sangat banyak ya, mulai dari penentuan struktur gaji, pesangon, jumlah persediaan barang, evaluasi produktivitas karyawan, kemudian evaluasi kinerja, akuntansi untuk audit, rasio keuangan, pemasaran keuangan gitu ya. Ini menentukan segmentasi pasar. Misalkan kalian punya produk nih nanti di agribisnis itu ada Kak siapa ya, Anissa apa ya, saya lupa, yang bikin masker gitu ya. Dia riset produk ya, riset produk, kira-kira pasar sukanya apa sih gitu ya. Misalkan kalau perempuan itu lebih sukanya wajahnya mulus gitu ya. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi pakai filter gitu ya. Pada saat ketemu ternyata kok beda mukanya gitu ya, lebih kinclong yang di online. Jadinya tertipu ya. Oke. Terus ada keuangan ya, mulai dari potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, reksadana, sampai ke analisis risiko tiap usaha. Oke. Di bidang ekonomi pembangunan dan agribisnis. Nah, kalian nih bidang agribisnis menentukan kira-kira nanti produksinya mau apa? Di bidang tanaman kah, peternakan, ikan. Kalau ikan misalkan mau ikan lele
lele itu lumayan ya, permintaannya cukup banyak, tapi kalau kita lihat sebenarnya perharinya dia agak susah untuk mencapai misalnya ratusan ton untuk satu petani. Itu yang kemarin saya rasakan ya, mau cari lele dengan kuantiti yang cukup besar, ternyata susah juga di Bogor, gitu ya. Nah, ini kita harus lakukan ya. Nah, di sini ada 2, Dek, kalian perhatikan, ada yang namanya statistika deskriptif sama inferensia. Ya, contoh, saya kasih contoh dulu ya. Misalkan kita mau adakan beasiswa untuk 30 mahasiswa MAB. Tujuannya berarti pemberian beasiswa. Sasarannya mahasiswa MAB. Pengukurannya gitu ya. Kemudian kita ambil datanya, kita olah datanya. Pengolahannya bisa menggunakan matematika, statistika, sama riset operasional. Nah, software yang saya buat itu kemarin mengombinasikan semua ilmu. Bagaimana ketika gelombang gitu ya, gelombang suara itu fisikanya, kemudian statistikanya, matematikanya, dan ilmu komputer untuk bikin pemrogramannya gitu ya. Data diolah menjadi informasi, kemudian informasi itu kita gunakan. Nah, yang perlu kalian pahami ketika saya mau memberikan beasiswa, kita ambil datanya. Misalkan mahasiswa MAB itu jumlahnya ada 300 mahasiswa. Berarti kan kita kumpulkan dulu datanya gitu ya. Kita kumpulkan, kemudian kita olah. Nah, dari pengolahan itu nanti kita saring, ya ada seleksi, ya, sehingga menghasilkan hanya 30 mahasiswa. Nah, proses mulai dari pengumpulan, jadi kita pengumpulan data gitu ya. Kemudian kita lakukan pengolahan atau pemrosesan sama. Kemudian kita lakukan penyajian bentuknya bisa grafik gitu ya, bisa tabel, bisa gambar, paling enak sih grafik ya, atau tabel. Nah, tabel pun ada aturannya, namanya visualisasi data. Oke. Nah, itu namanya statistika deskriptif yang pertama tadi. Nah, yang kedua namanya statistika inferensia, ini lebih ke arah penarikan simpulan. Jadi misalnya, oh ternyata masa MAB ini misalkan gitu ya, dalam sisi ekonominya sudah lumayan gitu ya, sedikit yang mengajukan. Oh, berarti kita bisa arahkan ke program studi lain, misalkan gitu. Karena yang mendaftar ternyata sedikit gitu ya dari target ya. Oke, itu ya tadi ya ada 2, deskriptif sama inferensia. Deskriptif mulai dari pengumpulan, pengolahan sampai penyajian, inferensia hanya penarikan simpulan. Tapi walaupun hanya satu prosesnya, analisisnya harus kuat, gitu ya, luar biasa. Oke. Nah, statistik itu datanya, berarti ya. Kalau kita mungkin teman-teman pernah mengolah ya menggunakan average, seragam, deviasi gitu ya. Semoga masih ingat. Nah, itu contoh-contoh dari perhitungan statistik ya untuk data. Oke. Ini tadi sudah ya saya rangkumkan perbedaannya. Nah, ketika kita melakukan penelitian itu pasti dimulai dari pengumpulan data. Kemudian diverifikasi ya, dikelompokkan atau diklasifikasikan ya, dianalisis. Nah, kemudian baru menghasilkan suatu simpulan, hipotesis lah kalau kita bilangnya ya. Nah, ketika kita melakukan pengolahan data, kita butuh yang namanya tools gitu ya. Nah, tools itu macam-macam. Kita bisa menggunakan software, kita buat sendiri, pakai bahasa pemrograman tertentu. Kemudian kita juga bisa menggunakan add-ins ya dari program lain, misalnya Excel, atau software yang memang untuk statistika. SPSS, Minitab, SAS. Nah, itu contoh dari yang khusus dirancang untuk statistik ya. Ininya datanya. Nah, ini yang sudah kalian pernah lakukan ya. Average, count, max, min, frekuensi, median gitu ya, rank. Nah, kalau yang dalam database itu harus ada D-nya di awalnya. D average, D count, D max, D min, D sum gitu ya. Nah, untuk materi ini sudah di praktikum ya, nggak saya bahas lagi. Saya lanjutkan ke fungsi. Yang kedua terkait fungsi finansial. Nah, ini ya buat minggu depannya lagi. Insya Allah sama saya ya nanti ya. Nah, saya tanya nih sekarang. Kalian nih zaman SD dulu ya, dapat uang 1.000 hari itu, waktu itu, sama 1.000 hari ini, kira-kira sama nggak, Faira? Beda, Bu. Bedanya gimana?
barang yang dijual itu harganya tuh udah naik gitu, Bu. Udah naik ya, inflasinya cukup Iya. tinggi ya kalau di Indonesia. Kalau di Jepang itu nggak begitu tinggi ya. Jadi harga telur dulu sama sekarang ya nggak jauh beda sebenarnya gitu ya. Oke, nah itu kita sebut dengan opportunity cost, biaya kesempatan. Nilai 10.000 saat ini berbeda dengan yang masa lampau atau dengan 10 tahun yang akan datang. Ya. Nah, biaya kesempatan dari menerima 1.000 itu yaitu namanya tingkat bunga. Nanti kita akan tahu ya, sebenarnya kalau kita pinjam uang gitu ya, makanya jangan sering pinjam ya. Kalau bisa nabung atau kita invest ya dalam bentuk misalnya apalah tanah atau kalian buka usaha bisnis gitu ya, itu lebih enak kalau menurut saya. Nah, ketika kita pinjam gitu ya, kalian kalau ke mall dulu ya, ke mall ada yang suka nawarin misalnya mobil, rumah gitu ya, cicilan sekian, namanya kalau dalam fungsi finansial PMT, anuitas. Dengan cicilan sekian, bunganya sekian, kemudian DP-nya sekian gitu ya. Nah, kalian akan bisa menentukan sebetulnya kita mengalami apa ya, kalau kita bilang rugi atau apa ya, itu luar biasa ternyata gede banget gitu ya. Nanti kita akan belajar ya. Oke. Nah, ini enggak ini ya. Ini contoh aja ya penjelasan kenapa sih nilai uangnya bisa berbeda gitu. Nah, sekarang kita masuk ke namanya future value, nilai uang di masa depan gitu ya. Namanya FV. Kalau yang sekarang present value namanya PV. Nah, ini ada parameter-parameter yang harus kalian pahami bersama ya. Pertama adalah rate. Rate itu bunga ya, bunga, tingkat bunga. N per itu periode, misalnya saya nabung tahun ini, berapa uang saya 2 tahun yang akan datang? Berarti 2 tahun itu namanya N per periode. Ya. PMT itu payment atau yang anuitas. PV itu present value, kebalikan dari future value. Type itu tipenya. Ya, kalau 1 itu di awal, 0 itu di akhir. Oke, saya akan buatkan di Excel ya, biar paham semuanya. Oh ya, jam 2 kalian nggak ada kuliah kan, Ahmad? Ada, Bu, PKW. Apa itu TKW? Pendidikan kewirausahaan. Oh ya, bentar lagi ya. Oke. Rate itu tingkat bunga, Dek. Ya. Kemudian N per itu adalah periode kita. Kemudian tadi ada rate N per PMT, kemudian PV sama type ya. PMT ini namanya payment atau istilahnya anuitas. Apa itu anuitas? Dia pembayaran gitu ya atau penerimaan secara berkala. Misalnya gini, setiap bulan saya menabung. Berarti kata-kata setiap bulan itu kan dia rutin ya. Itu maksudnya ke nilai payment atau anuitas. PV itu namanya present value. Misalnya saya nabung tahun ini 12 juta. Itu maksudnya ke PV, present value. Nah, sedangkan tipe itu hanya bernilai 2. 1 dan 0. 1 itu kalau pembayarannya di awal, 0 itu kalau pembayarannya di akhir. Gitu ya. Tadi ada FV itu future value. Berarti nilai uang yang akan datang ya. Contoh langsung aja ya. Untuk mengerjakan soal finansial, kalian harus punya 2 pegangan gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentukan sign-nya. Sign itu tanda. Tanda plus atau negatif. Dilihat dari mana? Dari nasabah dengan pihak yang meminjami. Berarti ini bisa bank, bisa koperasi. Makanya jangan suka pinjam di bank ya. Bunganya gede banget ya. Ini hanya ini. Kalau plus berarti kita menerima uang, minus berarti kita mengeluarkan uang. Ya, ini mohon diperhatikan. Contoh, saya menabung. Min apa plus? Ingat, acuannya hanya antara nasabah dengan pihak bank. Saya menabung. Berarti apa? Halo? Dek? Saya menabung minus apa plus? Halo? Dek, saya menabung. Berarti saya mengeluarkan duit kan?
Iya, Berarti, Bu. iya, berarti menabung, Ingat. mengeluarkan uang. Yang kedua, saya mendapatkan uang dari kampus 100 juta, kemudian saya depositokan semuanya. Min apa plus? Ingat, aturannya hanya antara nasabah dengan pihak bank atau koperasi. Saya ulangi, saya menerima uang 100 juta dari kampus, kemudian saya depositokan semuanya. Plus. Iya di sini. Ibu. Min, Min Bu. apa plus? Bu. Minus, tetap Min. minus. Saya dapat uang dari kampus. Kampus nggak ada kaitannya dengan ini, gitu ya. Ini kaitannya nasabah dengan pihak bank atau koperasi. Saya dapat dari kampus, tapi kemudian saya depositokan, gitu. Lagi ya. Saya mengambil uang 20 juta dari bank, kemudian saya belikan motor. Minus atau plus? Minus, Bu. Plus, Minus, Bu. Bu. Ayo. Saya ulangi. Saya mengambil uang dari bank 20 juta, kemudian saya belikan motor. Plus, Plus, Bu. Plus, menerima uang dari bank kan? Ya, dia menerima di sini, ngambil uang. Tapi setelah ngambil dia mau belikan apa ya urusan dia, gitu ya. Dikit lagi. Yang kedua adalah samakan satuannya. Jadi nanti kalau misalkan gini, logikanya ya. Nenek berlari sejauh 1000 meter, gitu ya. Kakek berlari sejauh 2 kilo. Adik berlari sejauh 1000 cm. Nah, ini berapa total jaraknya? Bisakah langsung dijumlahkan? Bisa? Enggak bisa. Enggak, Bu. Harus diapakan? Disamakan. Samakan satuan. Bu. Ini 2 harus muncul, ya. Kita coba ngerjakan satu soal. Ya. Yang ini ya. 1 Januari 2020, Pak Syahrul menyimpan uang. Berarti nilainya adalah present value. Nilai uang saat ini. Ini saya hapus ya biar nggak kepanjangan. Oke. Berapa nilainya? 1.200.000. Karena dia mengeluarkan uang, nilainya negatif. Gitu ya. Berarti kalian atur tadi di Excel-nya nilainya negatif. Dulu kok ngeheng ya. Ini nilainya negatif. Nah, seperti ini. Kasih kurung ya. Kemudian di bank dengan bunga. Nah, ini Januari. Bunga ditambahkan tiap 3 bulan. Udah beda kan? Ini 3 bulan, ini per tahun. Samakan. Kalau mau jadikan per bulan, maka semuanya per bulan. Kalau per 3 bulan, per 3 bulan. Kalau per tahun, semua jadikan tahun. Gitu ya. Oke. 12% per tahun. Ini per 3 bulan, Bu. Oke, saya mau per 1 bulan aja, Bu, biar sama. Oke, boleh. 1 bulan. Berarti kalau 12% per tahun, 1 bulannya berapa, Dek? Bunganya 1%. 1%. Kalau 3 bulan, 3%. Gitu kan ya? Kalau 1 tahun, 12%. Konsisten. Gitu. Periodenya, 2020 berapa setelah 2 tahun? Kalau tahun, dia pakai 2. Kalau bulan, dia pakai berapa? 24. Kalau 3 bulan, berarti dia 8. Paham? 24 dibagi 3. Gitu ya. Ini karena nggak ada payment-nya, berarti payment-nya di settingnya 0 ya, nggak ada anuitas di sini. Terus ininya sama. Nah, tipenya karena dia mulai dari 1 Januari, tipenya 1. Ini. Ditanya nilai future-nya. Langsung aja. Rate-nya, NPR-nya, PMT-nya, PV-nya, type-nya. Udah selesai. Nah, itu hasilnya ya. Ini per 3 bulan, ini yang per tahun. Selisih, pasti selisih. Karena dihitungnya beda periode. Oke, cukup ya. Kuliah pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Fungsi-fungsi seperti PV, NPV, sampai yang IPMT. Ya, saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Nanti cek Evita ya, Dek ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Saya end meeting all ya. Ya, assalamualaikum.